Kenikmatan bulan Ramadan tercoreng dengan adanya aksi pungutan liar. Jelang Lebaran, sejumlah oknum meminta warga serta para pedagang sekitar untuk mengeluarkan dana ratusan ribu rupiah dengan berdalih sebagai dana tunjangan hari raya atau THR. Dan berikut laporan khas redaksi. Desakan mendapatkan dana segar jelang Lebaran dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mencuri-curi kesempatan di tengah kesempitan. Sayangnya aksi mereka ini seringkali diikuti dengan pemaksaan yang merugikan pihak lain. Pemalakan oleh oknum preman untuk mendapatkan THR misalnya. Bukan sukacita bagi sebagian warga, hari-hari jelang Lebaran justru menjadi momok tersendiri akibat ulah pemalakan berkedok pungutan tunjangan hari raya. Modus operasinya beragam, namun kebanyakan para pelakunya membuat selebaran surat edaran. Seperti yang terjadi pada 10 April lalu, seorang warga melaporkan adanya selembaran liar berupa permintaan pungutan THR sebesar Rp300.000 yang diedarkan oleh seorang pemuda. Pelaku yang akhirnya ditangkap aparat mengaku jika dirinya mencatut nama pengurus RW dan masjid dalam surat palsunya. Surat edaran THR palsu ini menyasar pemilik warteg, minimarket, hotel, dan restoran. Di Cengkareng, Jakarta Barat, selebaran pungutan liar THR justru dikeluarkan pengurus RT. Jumlah pungutan yang ditetapkan kepada warga berbeda-beda, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 tergantung profesinya. Menurut warga dan pedagang sekitar, pungutan liar jelang Lebaran ini sudah terjadi dari tahun ke tahun. Terbaru, warga dibuat heboh dengan beredarnya surat permintaan THR dari institusi pemerintahan BNN Kota Tasikmalaya. Surat berisi permintaan 28 paket lebaran yang ditujukan kepada pengusaha bus. Permintaan THR ini secara resmi ditandatangani Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Idwan Kurniawan Hasib. Menanggapi kasus ini, BNN Republik Indonesia meminta maaf dan mengaku bahwa Kepala BNN Tasikmalaya kini sedang diperiksa karena melanggar kode etik. Itu saya pribadi meminta maaf ya atas nama pimpinan karena dan lain baru diterima oleh staf di PO Budiman. Ada informasi masuk kepada Pak Arif Ramdhani, KBNP, kemudian surat itu cabut, tetapi surat itu sudah beredar di media sosial dan Untuk paket sendiri berapa banyak yang diminta? Untuk paket sendiri berapa banyak yang diminta? 28 paket. 28 paket. Oke, paket lebaran. Sosiolog Universitas Nasional Sigit Rohadi menyatakan praktik pungutan liar di tengah masyarakat jelang Lebaran sudah dianggap seperti penyimpangan yang dinormalkan. Selain itu, praktik pungutan bagi pedagang kaki lima merupakan sebuah win-win solution bagi kedua belah pihak. Mereka sama-sama saling memanfaatkan. Para pengusaha kaki lima itu memanfaatkan tempat, merasa dilindungi oleh RT RW. RT RW merasa mendapatkan pemasukan dari para pedagang kaki lima ini. Kemudian ada kekuatan perantara yaitu para satpam yang menjaga lingkungan itu atau para preman yang... Pedagang kaki lima menjadi kalangan yang paling rentan menjadi sasaran pungli THR. Jika dahulu para oknum ini hanya menyasar pedagang besar, pola pungli THR semakin tahun semakin menyasar kepada pedagang kecil seiring jumlahnya yang semakin banyak. Biaya sewa lapak yang murah bahkan gratis membuat pedagang kaki lima ini menjamur di mana saja. Namun resikonya adalah mereka ini termasuk ke dalam jenis ataupun tingkatan pedagang yang rentan terhadap aksi kriminalitas karena rendahnya tingkat keamanan yang mereka terapkan. Kepolisian pun mengimbau agar warga tidak segan melaporkan karena pungli termasuk pidana pemerasan dengan ancaman hingga 9 tahun penjara. Kami juga mengimbau kepada masyarakat Tambora apabila ada permintaan dalam bentuk apapun untuk keperluan apapun, apabila disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun membawa massa, maka agar jangan segan melaporkan ke kami Polsek Tambora
bahwa permintaan seperti itu sudah masuk kejahatan pemerasan. Jangan segan-segan untuk melaporkan, itu merupakan tindak pidana dengan ancaman hingga 9 tahun penjara. Meski demikian, sebagian kalangan akademisi menilai fenomena pungli THR yang berulang setiap tahun sebenarnya dapat diminimalisir dengan memaksimalkan fungsi pencegahan dari kepolisian, Satpol PP, atau instansi terkait lainnya. Suci Bancin, Lastonga Pebro, Jakarta.